Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas asumsi kalau kita asumsikan bahwa Nikuba itu benar. Jadi sekarang ini berasumsi bahwa Nikuba ini beneran berfungsi, bisa menjalankan motor tanpa bikin lagi tekor. Jadi sumbernya cuma air aja. Nah, ini kita mulai dengan kata-kata Pak Arianto Misal sendiri, yaitu nyinyir karena belum kenal. Ya, itu biasanya orang yang nyinyir karena dia belum tahu siapa saya yang sebenarnya. Padahal karya saya semua itu 120 karya. 120 karya, Pak? 120 karya semuanya. Banyak. Dan sebagian di luar negeri. Sebagian di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Hong Kong, ada juga yang di Singapura. Katanya kalau ingin lebih tahu Pak Arianto Misal, harus tahu penemuan apa aja yang dilakukan. Dan ini pernah penulis lakukan ya. Tinggal search kalau penemuan ini siapa, penemuan ini siapa, penemuan ini siapa. Ya, kita bisa menggunakan Google ya untuk mengenal lebih dekat siapa itu Arianto Misal. Disuruh mengenal lebih dekat dari penemuannya. Jadi kita lakukan saja. Sebagai penemu anak bangsa, anak bangsa penemu pemadam api kulit singkong. Nah, dari sini kita bisa mengenal Arianto Misal, tapi di sini yang ada adalah Randall Hartolaksono. Iya, ada Arianto Misal juga ya. Wah, bagus. Kapan Arianto Misal itu? Oh, ini saya 4 temuan anak bangsa pengubah dunia. Pondasi Cakara yang Profesor Suyatno. Ketela pemadam api. Kok Randall Hartolaksono ya? Kok beda orangnya? Ya sudahlah. Kita cari yang berikutnya. Anak bangsa penemu rompi anti peluru sabut kelapa. Ya? Adalah 2 siswa dari SMA 3 Semarang, yaitu M. Iqbal Fauzi dan Aristo Kevin Adianeira Pratama. Ini profesor tanpa gelar. Tapi kok ada dulu ini 2014 beritanya ya. Ini ada profesor tanpa gelar, penemu sabut kelapa bom hidrogen. Ini mesti Arianto Misal ini. Kalau yang 2 ini bukan ya, 2014 yang 2017 ya, yang Arianto Misal ya. Oh ya, yang 2017. Pembasmi kutu rambut, spray jerawat, spray talas, pemadam api ringan, rompi anti peluru, bahan sabun gula dan hidrogen. Kalau yang satunya tadi, ini 2018, ini 2014. Ini bukan Arianto Misal, ini bukan ya, beda. Ini anak bangsa. Ikut Second International Science Project Olympiad
tahun 2014. Ikut penelitian lomba ilmiah internasional. Tapi ini bukan Arianto Misel. Ya, ini jelas bukan Arianto Misel ya. Bukan ya. Kerjasama minta bantuan TNI, Polri dan Perbakin. 4 kali uji coba gagal semua. Hasil menyajikan percobaan kelima dan keenam. Oh, ini lapisannya zigzag dari fiber, kemudian sabut kelapa, fiber lagi, sabut kelapa lagi sampai 4 lapis. Didekat pakai resin lalu dipres, dibiarkan seharian. Ini caranya yang 2 anak SMA ini. Ya, kita cari lagi lah. Oh, ini ketemunya mahasiswa UMP ya. Obat kutu ekstra kabel. Ini bukan Arianto Misel ternyata ya. Enggak ada ya Arianto Misel di sini. Ya sudahlah. Pokoknya kita sudah tahu siapa itu Arianto Misel. Jadi penulis jadi lebih kenal dengan Pak Arianto Misel. Terus penulis juga sudah coba sendiri produk Pak Arianto Misel ini, produk Akasu. Akasu ini ya silakan dengar perkenalannya Pak Arianto Misel sendiri ya. Nah, kalau yang penemuan Bapak yang paling menghasilkan uang apa Pak? Itu yang paling menghasilkan uang itu penghemat BBM. BBM? Iya. Itu Bapak jualnya kemana Pak? Dulu saya kerja sama Pak Tommy kan lama Pak. Pak Tommy Soeharto? Iya. Lama saya. Sampai sekarang alhamdulillah masih kontak-kontakan. Ya tapi alhamdulillah Pak, saya order cukup lumayan di situ. Lumayan ya? Iya. Dari Tommy Pak? Iya. Untuk penghemat BBM? Iya. Itu dijual kemana sama Tommy Pak? Tommy untuk kapalnya. Itu dia belanja sama saya 1 bulan bisa 750 juta 1 bulan gitu. Itu dalam bentuk apa Pak? Cairan. Itu kalau premium kita tambah cairan saya itu mereknya Akasu Pak. Bapak apa? Akasu. Itu yang jual? Nah, begitu dimasukin dia campur sama premium, dia langsung terupgrade menjadi 95 oktan pertama. Enteng di tarif enteng. Itu dari apa bahannya Pak? Itu kimia aromatik Pak. Bahan kimia juga? Kimia aromatik ini? Itu nggak sebatas saya jual loh Pak. Itu analisis di Lemigas 300 juta saya itu. 300 juta saya analisis. Belum jualan udah keluar uang segitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Bapak buka di Google aja banyak. Akasu. Akasu itu produk Bapak? Iya. Nah itu yang Bapak, mereknya Bapak yang punya atau orang lain Pak? Saya. Akasu itu Bapak? Akasu. Itu legalitasnya ada semuanya. Berapa? Jadi penulis sudah posting videonya, ya bisa tahu sendiri bedanya sebelum dan sesudah, bisa tahu sendiri efeknya bagaimana. Jadi sekarang penulis sudah lebih kenal produknya Pak Arianto Misel. Sudah kenal orangnya, karakternya kayak gimana. Nah, mengapa kok penulis sekarang bahas ini mau bahas kelemahan dari implementasi Nikuba. Yang pertama adalah karena Pak Arianto Misel tidak pernah bahas kelemahan atau problem dari Nikuba. Positif aja. Terus diminta pemirsa pendukung Nikuba untuk kok mengkritik terus gitu ya, kok nggak membangun. Nah ini sekarang penulis tujuannya membangun, memberi masukan gimana caranya instalasinya bisa aman.
Terus problem satu implementasi Nikuba itu adalah perawatan selnya. Jadi kalau sudah punya berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu sel elektrolisis pasti akan kotor. Nah, itu gimana perawatannya? Kan masih belum ada yang ngajari. Nah, ini perlu dimulai. मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। और अब हमने इसको जो है अच्छी तरह से वाश कर, देखो अंदर से कितना गंदा पानी निकल रहा है। अच्छा जी, ये आखिरी एंड प्लेट है, देखिए अंदर से क्या हालत हो गई है इसकी है। Jadi sel itu walau dari stainless steel ya, yang namanya elektrolisis itu kejam sekali, proses yang sangat merusak. Walau bahkan stainless steel, logamnya bisa berkurang, logamnya bisa berubah warna atau macam-macam, dan itu perlu dirawat. Kalau misalnya airnya kurang bersih, akan ada gel, akan ada jamur, akan ada macam-macam lah yang bisa membuat selnya jadi tidak bisa bekerja maksimal. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi perawatan itu. Yang kedua adalah jenis katalis. Kita masih belum tahu ya, Pak Arianto misal juga belum jelaskan model gimana sih katalis yang dia punya itu. Apakah katalisnya itu akan menyisakan sesuatu di air ketika airnya sudah habis, atau ikutan bareng keluar sama airnya? Ini yang enggak kita ketahui. Jadi ini nanti berhubungan juga dengan apa yang dikeluarkan oleh Nikuba, apa benar-benar hidrogen atau apakah yang lain lagi. Kemudian kalau konsentrasi air berkurang, terus tipenya yang ada menyisakan sesuatu di air, kandungan kalium dan Na natrium, itu akan membuat hambatan air jadi berkurang. Makin sedikit airnya, makin kecil hambatannya. Kalau hambatannya makin kecil, arus yang lari ke alatnya akan makin besar. Kalau cirinya seperti itu, butuh alat pengendali listriknya untuk mengendalikan jumlah listrik yang lari ke alatnya. Tadinya saya habis motor 3 Mbak, karena kabel itu nggak kuat, akhirnya kebakar karena hidrogen ini Nikuba ini sangat besar kan gitu. Terus apa yang terjadi kalau dosisnya berlebihan? Jadi pakai dosis kan harus pas. Kalau nggak pas, apa yang terjadi? Nah, ini juga perlu dicermati juga. Mungkin itu sebabnya di beberapa implementasi Pak Arianto misal pakai alat PWM, solar controller. Meskipun alat PWM solar controlnya itu paling nggak sip ya, katanya kalau orang solar control itu barang cepet rusak, itu yang model gitu itu cepet rusak gitu ya wis, tapi itu sebuah usaha untuk bisa maju. Terus apa yang terjadi kalau misalnya dipakai terus menerus? Karena namanya sel itu akan menghasilkan panas. Kalau dijalankan lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam, itu bisa mendidih. Nah, apa yang terjadi kalau selnya mendidih? Apakah yang lain kuat? Memang dikasih kipas, tapi apa itu cukup? Karena itu air mendidih loh ya, bisa mendidih loh ya kalau suhunya terlalu panas. Karena itu ya namanya listrik lewat itu pasti bikin panas. Ini bukan kabel ya yang penulis ngomong panas, ini airnya yang mendidih. Terus debit keluaran apa berubah? Nah, yang ini yang menarik ya, karena kok dari videonya itu ya airnya itu makin lama makin turun kan. Jadi dari selnya penuh, nggak ada gambar sih, maaf lupa penulis, ada gambar sel itu airnya itu ada separuhnya. Yang namanya elektrolisis itu terjadi ketika ada air antara kedua elektrod. Dan kalau airnya makin sedikit, yang bereaksi, yang kena reaksi sama elektrolisisnya itu jadi makin sedikit.
Nah masa kalau pas airnya penuh tenaganya full, kalau airnya sedikit tenaganya nggak ada? Itu penulis kok penasaran. Ini yang membuat penulis berpikir barangkali ini bukan elektrolisis, tapi cuma ya reaksi kimia tok ya. Jadi model kayak yang video pernah penulis posting ya, yang ya itu loh, video pakai karbit, air karbit, motor pakai jalan air karbit ya, itu seperti itu. Terus berikutnya keawetan seal dan selang. Ya tentu aja namanya plastik ya nggak bisa awet. Nah gimana caranya bikin yang pengaliran ini yang awet, tahan panas dan tahan lama. Yang sekarang ini kan pakai punya akuarium toh. Nah itu nggak layak untuk dipakai di motor. Belum kena getaran, goncangan macam-macam, itu nggak layak untuk dipakai di motor. Berhubungan dengan itu juga keamanan. Mau dipasang di mana? Kalau di tentara sih ditaruh di atas motor, nggak diparkir, dibiarkan, aman dari pencurian ya maksudnya ya. Tapi kalau di motor orang biasa, itu harganya nggak murah, itu jutaan itu. Katanya Arianto Misal 4,5 juta. Kata-katanya Iwan Piliang COO-nya Nikuba itu 6 juta. Barang 6 juta ditempelkan di motor yang ya sebenarnya bisa mudah dilepas. Nah itu gimana caranya masang yang aman, yang bisa nggak bahaya juga gitu. Terus ini untuk kelistrikan ini penulis merasa aneh karena Pak Arianto Misal pakai relay lebih aman. Karena aki ini sebelum dipakai sama Nikubanya itu saya kasih relay. Nah saya kasih relay untuk masuk ke Nikuba itu, untuk aki ini jadi lebih ringan. Nah itu penulis yang nggak setuju ya. Namanya relay itu makan listrik. Listriknya 250 mA itu cukup besar kalau untuk motor. Contoh kasusnya banyak yang pasang klakson keong yang pakai relay, listriknya itu lebih cepat ngedrop daripada yang nggak pakai relay, karena relaynya sendiri makan arus cukup besar yang terlalu besar kalau untuk motor. Dan relay itu bukan pengaman. Pengaman itu namanya fuse, sekring, bukan relay. Dan itu kelihatan jelas relay. Relay itu nggak mengamankan. Terus kesiapan alternator. Yang namanya LED Nikuba itu jelas butuh listrik besar kan. Sementara motor itu listriknya dirancang ngepres. Apalagi sekarang pakai AHO, auto headlight on, lampu depan selalu menyala. Jadi pemakaian listrik itu mepet untuk kebutuhan motor, dan sekarang ditambah Nikuba. Mungkin kalau motor lama iya ya, makin digas arusnya makin gede gitu ya, karena voltasenya nggak stabil. Nah ini kalau motor modern kan arusnya tetap, alternator ini ya bisa aja jadi kurang. Mungkin untuk motornya TNI alternatornya pilih sing api, tapi kalau untuk motor yang lain, motor matic itu bisa aja kurang. Terus kebutuhan modifikasi oli mesin penulis sebutkan khusus. Mengapa modifikasi? Kita masih nggak tahu keluarannya Nikuba itu apa. Pak Arianto misal ngomong hidrogen, tapi itu kan cuma omongan aja, bisa aja untuk nutupi yang lain. Karena bisa jadi kalau hidrogen itu motor butuh dimodifikasi. Modifikasinya adalah modifikasi timing pengapian, dan rasanya motornya itu nggak dirubah-rubah pengapiannya, nggak ada perbedaan. Ya nggak tahu ada perubahan tenaga makin bagus atau makin rendah. Tapi kalau itu hidrogen beneran, motor butuh dimodifikasi. Kalau itu nggak butuh modifikasi, berarti itu bukan hidrogen. Yang satu lagi masalah adalah oli mesin. Oli mesin ini akan lebih cepat rusak kalau hasil pembakarannya ini mengandung lebih banyak hidrogen. Karena jadi lebih banyak airnya, oli jadi lebih mudah kena air. Kalau sudah kena air, degradasi akan lebih cepat. Mirip lah ketika pakai biosolar. Jadi oli mesinnya motor TNI ini harus diperiksa beneran bagus atau enggak. Ini kok
tunjukkan di sini ya, salah tempat. Ini yang tadi apa sih? Ini oh iya, yang ini penulis taruh di sini untuk menunjukkan apakah keluarannya itu hidrogen atau varian yang mengandung molekul hidrogen, mengandung atom hidrogen, molekul yang mengandung atom hidrogen. Contohnya salah satunya adalah amonia atau NH3. NH3 ini ada hidrogen, ada nitrogen. Nitrogen dari udara, hidrogen dari alatnya itu. Kalau dijadikan NH3, dia punya daya bakar yang mendekati bensin. Tapi lihat ini Nikuba itu keluar asapnya. Penulis penasaran apakah apakah ini benar-benar hidrogen. Penulis ragu kalau ada asapnya gini bukan hidrogen, karena hidrogen nggak ada warnanya. Kalau ada warnanya kayak gini, kayaknya bukan hidrogen ini. Terus apakah bisa untuk injeksi? Sayangnya banyak videonya Arianto Misel, channel Arianto Misel ini yang dihapus. Sebelumnya ada implementasi 100% HAU di motor Matic, ada di motor VR roda 3, motor barang, terus sama motor ini ya. Semuanya itu pakai karbu. Motornya TNI yang dipasangi itu pakai karbu, motor lain-lain pakai karbu. Nah, ini sekarang zamannya bukan zaman motor karbu. Sekarang zamannya motor pakai injeksi. Nah, gimana caranya masang Nikuba itu di motor injeksi? Karena kalau nggak diperhitungkan, ya berarti harus nambah dong biayanya. Yang motornya sekarang pakai injeksi harus dimodif dulu jadi karbu, harus dirubah apa-apanya. Belum lagi ada VVA, ada Smart Connect, Y-Connect. Terus kalau di Honda ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya wis, yang jelas ECU-nya harus ganti. Nah, itu yang bisa jadi masalah. Ini ya, dipasang di karbu, bukan diinjeksi. Terus yang terakhir adalah polusi. Nah, yang polusi ini penulis ya agak bingung juga, karena Pak Arianto Misel ngomong kalau udara hidrogennya lepas ke udara bebas akan jadi tidak masalah gitu ya, karena manusia juga menghirup hidrogen. 70% udara yang dihirup manusia adalah hidrogen. Ya terserah lah. Tapi ini aman dari ledakan ya? Oh aman, dijamin 1.000.000%, bukan 100% terlalu sedikit, 1.000.000% aman. Itu air khusus atau air? Kenapa aman saya berani jamin? Karena hidrogen ini dia setelah keluar dari tabungnya, dia kan ada kebocoran, misalnya ada kebocoran ini dia begitu keluar langsung ditangkap oleh udara jadi oksigen lagi. Jadi jadi amannya di situ. Nah, orang hidup kan 70% itu kan kita ngirup hidrogen. Tapi kalau misalnya dilepas jadi di udara bebas, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ada yang menjadikan HHO ini sebagai alat bantu untuk kesehatan ya. Jadi ada yang menghirup keluaran HHO ini. Tapi ya, sebagai contoh polusi ya, dari yang tadi aja lah ya, ini model kayak gini sudah beda dari keluaran HHO yang biasanya. Bisa jadi ini sudah beda zat yang keluar. Dan penulis juga sebelumnya sudah bahas bahwa polusi HHO ini kalau sudah masuk mesin dan mesinnya pakai udara bebas juga, ada udara dari luar masuk ke mesin, itu pasti akan menghasilkan nitrogen oxide juga. Dan itu yang perlu diperhatikan, karena nitrogen oxide kalau untuk normalnya itu di offset dari HC-nya, dari hidrokarbonnya, dari organik, dari kandungan hidrokarbon lah yang untuk counter polusi nitrogen oxide-nya.
Terus untuk soal lain-lain nggak tahu ya, karena tergantung dari katalisnya benar-benar aman atau enggak. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.